siang, Bu. Siang. Perkenalkan, saya Dr. Nur Hayati. Saya berjaga di klinik pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa ya, Bu? Siti Alfia. Alfia. Usianya, Bu? 65 tahun. 65 tahun. Pekerjaan, Bu? Swasta. Swasta. Ya. Kalau boleh saya tahu, keluhan Ibu datang ke sini apa ya, Bu? Sakit-sakit. Sesak. Sakitnya di bagian mana ya, Bu? Sesak dada di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Ya. Nyeri nggak, Bu? Dia berdenyut-denyut. Oh, ya. berdebar ya, Bu? Iya. Rasanya. Timbulnya waktu Ibu melakukan apa ya, Bu? Saat lagi bekerja. Berapa lama kira-kira, Bu, durasinya? 15 menit, Dok. Sebelumnya Ibu mempunyai gejala awal seperti muntah-muntah nggak? Pusing? Enggak pusing, Dok. Sesak napas nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Ibu sebelumnya menderita penyakit itu sebelumnya? Riwayat penyakit sebelumnya? Hipertensi kayak Darah gitu? tinggi, Dok. Darah tinggi ya. Sebelumnya Ibu ada menggunakan obat-obat yang dikasih dokter sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau riwayat keluarga Ibu, kakak Ibu, adik Ibu, apakah ada menderita penyakit seperti itu? Enggak ada. Enggak ada ya. Nah, terus di lingkungan Ibu, apakah Ibu sering terpapar asap rokok atau asap-asap gimana? Iya. Sering ya. Terus faktor yang memperingankan, apakah Ibu waktu istirahat? Faktor yang memperingankan. Istirahat guling, Dok. Oh, iya. Baik, Bu, setelah saya anamnesis, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, Bu, silahkan tunggu dulu, saya cuci tangan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada pasien, pastikan kita sudah mencuci tangan terlebih dahulu dan pastikan pasiennya nyaman berada di sini. Dan kita akan memberikan pengarahan bagaimana prosedur pemeriksaannya. Yang pertama, untuk pemeriksaan fisik jantung, yang pertama kita harus mengetahui garis-garis dan patokan tertentu, yaitu pertama garis-garis. Yang pertama kita menentukan garis mid sternalis dan mid clavicularis sinistra, mid clavicularis dextra. Dan kita juga harus mengetahui area titik-titiknya. Yang pertama angulus sterno ludovici, yaitu perbatasan antara manubrium sterni dan corpus sterni. Jika diraba itu akan terasa tonjolan. Titik area aorta, yaitu RIC2 garis sternal dextra. Dan di sampingnya ada area pulmonal RIC2 garis sternal sinistra. Dan di bawahnya ada RIC3 garis sternal sinistra, yaitu septal. Dan lalu area tricuspid, yaitu terletak antara RIC4 dan RIC5 sini. Lalu area apex terdapat di RIC5. Selanjutnya kita melakukan inspeksi. Yang pertama kita lakukan inspeksi umum. Kita lihat apakah bagaimanakah keadaan pasien, apakah pasien sesak napas atau adanya cyanosis. Kita lihat pada dinding dada pasien apakah terdapat bekas operasi sebelumnya. Lanjut kita pemeriksaan tangan, apakah terdapat perubahan warna pada tangan pasien. Pengisian kapiler pada kuku pasien, apakah terdapat spinal seperti kuku sendok atau clubbing finger. Dan kemudian kita periksa denyut nadi radialis pada pasien. Kita tentukan bagaimana irama dan frekuensinya. Kita lakukan pada kedua tangan pasien. Selanjutnya kita melakukan inspeksi pada kepala dan leher, yaitu pertama kita lihat di bagian matanya, sklera dan konjungtivanya, apakah ada tanda-tanda anemia atau tidak. Lalu kita pemeriksaan mulut, apakah ada
Sianosis sentral. Kita lihat. Coba buka, Pak. Dan selanjutnya kita melakukan JVP pada pasien. Pastikan posisi pasien yaitu naik sandaran 30 sampai 45 derajat. Lalu miringkan kepala pasien ke arah kiri atas. Kita lihat apakah ada vena jugularis yang mengembang. Lalu setelah kita suruh pasien menghadap ke kiri dengan relaksasi, kita tentukan vena jugularis yang mengembang. Kita lihat. Setelah kita tentukan batas vena jugularis tertinggi yang mengembang, kita tandai dengan pensil. Setelah kita menentukan batas tertinggi vena jugularis yang mengembang, lalu kita ukur. Cara mengukurnya, kita tarik dari garis vertikal hingga bertemu horizontal melalui sternoangulus ludovici. Lalu kita ukur. Seharusnya kita mengukur dengan 2 mistar. Dan selanjutnya kita melakukan palpasi pada pasien. Kita meraba area-area yang tadi saya bilang dengan menggunakan jari-jari tangan, seperti area apex, aorta, tricuspid, pulmonal, dan septal. Kita raba. Yang kita nilai pada saat palpasi tadi yaitu kita nilai pulsasi, heaving, lift, trill, sama itu cordisnya. Selanjutnya kita melakukan perkusi pada pasien. Yang pertama kita perkusi batas jantung kanan. Pertama-tama kita tentukan titik tengah pada garis midclavicular. Kita perkusi dari arah kranial ke kaudal. Jika terdapat bunyi sonor, itu tandanya bunyi dari paru. Dan terdapat bunyi redup, itu tandanya batas hati dan paru. Setelah kita menemukan bunyi sonor keredup, yaitu batas hati dan paru, kita ukur 2 jari ke arah kranial. Dari titik ini kita perkusi lagi ke arah medial untuk menemukan bunyi sonor keredup, yaitu itulah batas relatif jantung kanan. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi batas jantung kiri. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan garis aksilaris anterior kiri. Kita perkusi dari kranial ke kaudal untuk menentukan perubahan sonor ke timpani, yaitu batas lambung dan paru. Jika telah terdengar perubahan sonor ke timpani, maka kita akan ukur 2 jari ke arah kranial, lalu kita perkusi ke arah medial untuk menemukan perubahan bunyi sonor keredup, yaitu itulah batas relatif jantung kiri. Dan selanjutnya kita melakukan perkusi kontur jantung, dimulai dari RIC1 dari arah lateral ke medial, dan jari kita sejajar dengan tulang iganya untuk menemukan suara sonor keredup. Begitu juga dengan RIC2 dan seterusnya sampai kaudal, sampai kita menemukan batas jantung kanan.
dan sebelah kiri, begitu juga seterusnya. Dan selanjutnya kita melakukan auskultasi pada pasien menggunakan alat stetoskop, yaitu untuk mendengarkan bunyi jantung normal. Untuk titik-titiknya kita akan melakukan auskultasi pada daerah atau area aorta, mitral, pulmonal, dan trikuspid. Dan kita akan mendengarkan bunyi normal dari jantung 1 dan 2, atau apakah ada bunyi tambahan atau tidak. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, maka kita suruh pasien untuk memakai pakaiannya kembali, dan kita akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan tadi kepada pasien. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pembuluh darah tepi. Yang pertama kita akan memperkenalkan diri pada pasien terlebih dahulu, dan kita akan menjelaskan bagaimana prosedurnya dan meminta persetujuan pasien untuk diperiksa. Lalu yang pertama mintalah pasien untuk memperlihatkan kedua kaki pasien untuk kita inspeksi. Kita inspeksi kedua kaki pasien, apakah ada tandanya gangren, ulkus vena, udem, atau perubahan warna kulit pada pasien ini, ataupun perubahan pada kuku, penebalan kuku, dan vena varikosa. Yang kedua, kita akan melakukan palpasi, yaitu kita tanya pada pasien apakah nyeri atau tidak kedua tungkainya. Lalu kita periksa suhunya, suhu tungkai atas sama atau tidak, dan tungkai bawahnya. Lalu kita melakukan capillary rectal time. Selanjutnya kita palpasi denyut nadi femoralis, poplitea, tibia posterior, sama dorsalis pedis. Selanjutnya kita melakukan tes Burger. Kita angkat kedua tungkai pasien dengan sampai sudut 45 derajat. Kita lihat apakah ada perubahan warna pada kulit pasien. Selanjutnya kita melakukan tes Trendelenburg. Kita suruh pasien berdiri dan kita akan melakukan onklusi pada sambungan saphenofemoral, yaitu menggunakan dua jari kita ini. Jika kita akan mempertahankan kedua tangan kita, dan kita akan melepaskan jika vena superficial terisi kembali. Dan sesudah itu juga biasanya dilakukan tes tourniquet. Dan selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada arteri femoralis. Dan selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada arteri femoralis. Baik, jika pemeriksaan telah selesai, maka kita akan menjelaskan prosedurnya kepada pasien, dan terima kasih kepada pasien. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada denyut nadi.
Alat yang kita gunakan yaitu jam tangan atau pencatat waktu ataupun alat tulis lainnya. Sebelum dimulai, kita memperkenalkan diri kita dan memperjelaskan prosedur yang akan dilakukan dalam pemeriksaan. Sebelumnya kita pasien dengan keadaan berbaring, nyaman dan rileks. Kita memeriksa denyut nadi pasien dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Kita akan menghitung denyut nadi dalam 1 menit. Kalau lebih dari 100 itu takikardi dan kurang dari 60 itu bradikardi. Untuk yang pertama kita akan memeriksakan arteri radialis, arteri karotis, femoris, brachialis, tibialis posterior, sama dorsalis pedis. Untuk regularnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan EKG, yaitu dengan mesin EKG. Untuk prosedurnya kita menyuruh pasien untuk berbaring dan membuka pakaian atasnya. Lalu kita akan memasangkan elektroda atau lead, sadapan elektrodanya, sadapan ekstremitas sama sadapan prekordial. Yang pertama kita pasangkan adalah sadapan ekstremitas. Yang pertama kita warna merah, yaitu kita letakkan di lengan kanan, dan warna kuning kita letakkan di lengan kiri. Warna hijau kita letakkan di tungkai kiri, dan warna hitam kita letakkan di tungkai kanan. Lalu pada sadapan prekordialnya, F1 merah kita letakkan di sela iga keempat, F2 nya kita letakkan di sela iga keempat. Lalu F3 terletak di antara F2 dan F4, dan F5 terletak di sela tulang iga kelima. F5 terletak pada ketinggian horizontal, terletak di F4, dan F6 ini sejajar pada ketinggian horizontal F4 dan F5 tapi di linea mid axillaris. Selanjutnya kita akan melakukan bantuan hidup jantung dasar, yaitu sebelum dimulai, jika ada korban, pastikan korban dan si penolong berada dalam keadaan aman. Jika sudah aman, lalu kita mengecek korban dengan menggoyang-goyang bahunya, apakah korban menjawab atau tidak. Jika korban menjawab, maka cari bantuan dan pastikan korban dalam keadaan aman di sekitar. Jika korban tidak menjawab atau nafasnya tidak normal, maka kita harus berteriak dan mencari bantuan, karena itu dinamakan dengan henti jantung. Maka langsung baringkan pasien dan periksa denyut nadi karotisnya. Dan selanjutnya kita mengambil tindakan, yaitu CAB, sirkulasi, airway, dan breathing. Sirkulasi kita kompresi dada 100 kali per menit. Yang kedua, kita lakukan airway dengan mendorong kepala pasien ke belakang dan mengangkat dagunya. Selanjutnya kita lakukan breathing, yaitu pemberian nafas 2 kali dalam 1 detik. Dan lalu kita sesuaikan 2 kali bantuan nafas dan 30
kali kompresi dada. Dan selanjutnya kita lakukan posisi pemulihan, yaitu tangan korban disilangkan seperti ini ke pipinya, lalu kakinya ditekuk dan dorong ke arah si penolong. Ini sudah. Jika pasien tidak menjawab atau tidak bernafas normal, maka pasien dinamakan henti jantung, dan kemungkinan kita harus berteriak dan memanggil bantuan.